Alasan orang Indonesia malas jalan kaki, benarkah karena malas? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herbal TV semuanya. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV. Para peneliti di Stanford University, Amerika Serikat menganalisis data menit ke menit terhadap sekitar 717.000 orang dari 111 negara yang menggunakan aplikasi Argus, suatu aplikasi yang dapat mencatat langkah penggunanya selama kurang lebih 95 hari. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nature mengatakan bahwa penduduk Hong Kong menempati posisi pertama dalam daftar orang yang paling rajin berjalan kaki. Rata-rata mereka berjalan kaki 6.880 langkah setiap hari. Sementara penduduk yang paling malas berjalan kaki adalah orang Indonesia. Setiap harinya hanya berjalan sebanyak 3.513 langkah, hampir setengahnya. Indonesia disebut negara paling malas jalan kaki karena rata-rata jumlah langkah setiap harinya paling rendah. Lantas, apa sih yang membuat orang Indonesia malas berjalan kaki? Tentu saja hal ini bukan tanpa sebab, padahal kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan sudah semakin meningkat. Ternyata ada beberapa penyebab malasnya penduduk Indonesia. Jeleknya trotoar atau sarana pedestrian merupakan salah satu alasannya. Banyak pengalian yang menyebabkan rusaknya trotoar, bersaing dengan warung kaki lima maupun bersaing dengan kendaraan roda 2 yang naik ke atas trotoar juga merupakan penyebab ketidaknyamanan berjalan di trotoar. Belum ada transportasi umum yang memadai, cuaca yang panas dan polusi juga merupakan penyebab penduduk Indonesia kurang melakukan aktivitas fisik berjalan kaki. Faktor terpenting lainnya adalah keamanan. Tindak kriminalitas yang cukup tinggi di kendaraan-kendaraan umum maupun di jalan akhirnya membuat orang malas meninggalkan kendaraan pribadi mereka. Sementara bagi banyak perempuan, maraknya pelecehan seksual mulai dari siulan atau catcalling sampai menyentuh bagian tubuh yang terjadi di jalan dan di tempat-tempat umum membuat mereka bukan malas tapi takut untuk berjalan kaki. Sebagian orang mengaku malas keluar rumah karena mempertimbangkan kesehatan mereka. Tingginya tingkat polusi udara membuat orang enggan untuk berjalan kaki. Mereka lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang tertutup, mobil misalnya, atau memilih tetap berada di rumah. Biasanya alasan ini lebih dominan berasal dari wanita. Indonesia yang beriklim tropis pasti memiliki suhu yang cukup tinggi saat cuaca panas. Ketika berjalan di bawah teriknya matahari, bisa-bisa kulit terbakar dan alami dehidrasi. Alasan lain yang mendasarinya adalah karena mudahnya kepemilikan kendaraan pribadi di Indonesia, khususnya sepeda motor. Bahkan di beberapa daerah di tanah air, memiliki motor dapat dimulai dengan uang muka ratusan ribu saja. Bisa jadi di dalam pikiran banyak orang Indonesia, memiliki kendaraan pribadi adalah solusi terbaik, yakni mobilitas cepat dan fleksibilitas serta tidak mudah lelah. Ditambah dengan berkembang pesatnya industri transportasi personal berbasis aplikasi, semakin memanjakan masyarakat Indonesia dalam melakukan mobilitas. Cukup pesan lewat smartphone, transportasi personal pun datang menghampiri dan siap mengantar ke tempat tujuan dengan harga kompetitif. Meskipun begitu, terselip satu kabar baik, yakni Indonesia jauh dari daftar teratas negara dengan populasi penderita obesitas terbesar di dunia. Walaupun malas berjalan kaki, namun setidaknya masyarakat kita cukup jauh dari serangan bahaya obesitas. Lantas, bagaimana dengan Hong Kong? Mengapa masyarakat di kota megapolitan yang menjadi bagian dari politik dua sistem milik pemerintah Republik Rakyat Tiongkok itu sangat gemar berjalan kaki? Ada 3 alasan utama yang membuat masyarakat Hong Kong gemar berjalan kaki. Pertama, Hong Kong dikenal telah memiliki sistem transportasi lengkap dan terintegrasi sejak dekade 80-an. Integrasi jaringan transportasi yang terdiri dari bus, minibus, kereta bawah tanah, kapal feri, dan taksi terpelihara dengan baik menjangkau setiap sudut kota. Ongkos transportasi yang ditetapkan pun rata-rata terjangkau, kecuali taksi. Alasan kedua adalah karena Hong Kong memiliki banyak sekali ruas trotoar yang lebar dan bersih. Penataan jalan dan bangunan di seluruh pinggiran trotoar di sana benar-benar diperhatikan, sehingga membuat warganya leluasa berjalan kaki. Bahkan di beberapa titik yang berbukit, pemerintah setempat membangun eskalator untuk memudahkan mobilitas pejalan kaki. Adapun alasan ketiga adalah pemerintah Hong Kong menerapkan sistem penjualan serta nilai pajak yang tinggi bagi masyarakat yang hendak memiliki kendaraan pribadi. Akibatnya banyak warga di sana enggan dibuat ribet untuk memilih kendaraan.